Hai all, makasih banget buat kalian udah mampir di channel aku. Welcome to Kero, kisah epik, horor, kamu, aku, kita. Tempat kita gibah bareng, bukan ngobrolin tentang mantan ataupun tetangga sebelah, tapi kita akan cerita dan gibahin kisah-kisah horor dari kamu, aku, dan kita. Dan episode kali ini aku akan cerita pengalaman aku sendiri saat aku nginep di hotel super legend yang udah berdiri dari zaman penjajahan Belanda di kawasan paling epik, paling rame, tempat bule lokal maupun turis luar, tempat orang-orang shopping, kulineran, maupun sekedar jalan-jalan cantik. Pokoknya hotelnya itu ikonik banget, arsitekturnya klasik, mewah, dan dari luar aja udah kental banget, kuat banget konsep bangunan tua Eropanya. Tapi aku nggak akan spill nama hotelnya. Dan buat kalian yang tertarik dan senang dengerin cerita-cerita horor, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Jadi kalian nggak akan ketinggalan cerita-cerita seru horor berikutnya. Jadi ini adalah cerita pengalaman pribadi aku waktu aku nginep di Yogyakarta tahun 2014-an. Dan hotelnya itu benar-benar berada di tengah kota, dekat dengan stasiun, dekat pasar tradisional, dan juga pusat perbelanjaan yang rame banget. Dari luar, hotelnya ini tinggi, mewah, temboknya tebal, jendelanya besar-besar, dengan kaca patri yang warna-warni. Di lobi ada lampu gantung yang terbuat dari kristal yang besar banget, lorong-lorongnya panjang, lantainya marmer tua gitu ya. Kalau diinjak lantainya itu kotak-kotak, dan setiap sudut dari hotel ini banyak sekali kursi-kursi kayu klasik sama lukisan-lukisan jadul yang kayaknya udah ada dari zaman Belanda. Begitu masuk, aroma khas hotel tua kecium langsung, campuran kayu lawas, karpet lama, dan juga entah kenapa aku kayak mencium ada aroma melati samar-samar itu kayak mondar-mandir di hidungku. Dan juga di lobi staff hotelnya itu ramah banget, dan aku notice staff hotelnya ini udah senior, udah lama banget kerjanya. Jadi hotel ini dibangun awal abad 20, sekitar tahun 1908, pas zaman kolonial Belanda masih hits banget di Indonesia. Dulu itu hotel ini benar-benar penginapan mewah, tempat nginepnya para pejabat tinggi, tamu-tamu penting, dan juga kaum elit kolonial. Bayangin aja ya, yang bisa untuk nginep di hotel ini tuh biasanya para pejabat tinggi doang. Lokasinya tuh super strategis, literally di jantung kota, deket banget sama pusat shopping. Nah, pas masa pendudukan Jepang, hotel ini sempat ganti nama dan juga pengelolaan, menyesuaikan sama suasana politik yang sedang panas-panasnya saat itu. Setelah Indonesia merdeka, hotel ini nggak cuma jadi tempat nginep, tapi juga jadi saksi bisu perjuangan dari para pahlawan nasional. Bahkan ada satu kamar yang dulunya sempat dipakai sama tokoh militer besar. Sekarang kamar ini dikenal sebagai kamar bersejarah, dan katanya sih auranya beda dari kamar-kamar lain. Di kamar itu masih ada banyak sekali benda-benda peninggalan sejarah, kayak patung, dokumen penting, bahkan kelambu dan juga kursi malas yang dulunya dipakai oleh sang jenderal. Aku masuk ke ceritanya ya. Saat itu aku sekamar dengan temen aku, panggil aja Cek Esi namanya. Dan aku mau gambarin atau deskripsiin dulu kamarnya saat itu. Kamarnya itu luas, ceiling dari hotel ini tinggi, ada balkon kecil yang langsung menghadap ke jalan utama. Di dalam kamar ada ranjang kayu besar dengan ukiran klasik, kemudian juga ada lemari tua dan lampu meja yang cahayanya itu kuning remang-remang. Di dinding ada lukisan perempuan noni Belanda zaman dulu yang mukanya itu datar, yang kayak rasanya itu matanya ngikutin kita kemana-mana. Dari awal masuk kamar aku kayak ngerasa hawanya tuh dingin banget. Ya memang AC-nya nyala, tapi dinginnya tuh beda, kayak masuk menembus tulang-tulang. Cesi sempat bercanda saat itu kayak, "Wah, jangan-jangan ini tuh kamar bekas noni-noni Belanda zaman dulu ya?" Gitu.
Aku bilang, "Hus, Cek, gak usah ngomong aneh-aneh deh. Ini masuk ke menjelang maghrib ya. Sore itu aku jalan-jalan dan hunting foto di sekitar hotel. Dan aku sama Cek Esi balik lagi ke kamar setelahnya. Pas aku masuk ke kamar itu, aku ngerasa kayak ada yang beda. Suasana kamar tuh jadi kayak lebih gelap. Padahal lampunya itu terang, gak ada yang dimatiin, semuanya nyala gitu. Tapi rasanya kayak, entah kenapa itu rasa auranya tuh rasanya gelap. Di luar juga suara hiruk pikuk dari kota Yogyakarta pasti kedengaran dengan jelas. Tapi entah kenapa di kamar itu rasanya hening banget. Kemudian setelah itu Esi pamit keluar. Katanya dia mau ketemu temennya yang memang tinggal dekat dari hotel itu. "Fa, aku keluar dulu ya. Aku bentar kok." Gitu ya. Kan mumpung nih aku lagi di Jogja mau ketemuan gitu sama temen aku. Gitu dia bilang. Ya aku bilang, "Bener kan? Pulang kan? Balik kan? Nggak lama kan? Nanti pulang kira-kira jam berapa?" Tapi dia cuma jawab dengan senyum, "Udahlah, aku pasti balik," katanya gitu. Ya udah, aku berpikir positif sambil aku mikir, ya udahlah aku senang-senang aja lah ya, bisa me time ini, bisa mandi ya, bisa mandi dengan air hangat, rebahan sambil nonton TV, atau aku bisa scroll HP lah gitu. Aku pikir bisa untuk ngabisin waktuku sore sampai malam sampai nanti Cak Esi datang lagi. Oke, singkat cerita, asik-asik scroll HP, tiba-tiba dari arah balkon aku kayak dengar suara gitu ya, krik gitu. Kayak ada orang yang garuk kaca jendela. Awalnya sih pelan gitu. Makin lama makin jelas, kayak kuku yang panjang banget yang gesek-gesekin ke kaca gitu. Seketika aku nge-freeze. Kayak otakku berpikir, seriusan nih, kamar di lantai 2, balkonnya juga tinggi, dan di luar kayaknya nggak ada pohon sama sekali nih. Itu beneran kuku? Tapi aku coba masih berpikir positif saat itu. Mungkin aja ada kucing nyasar atau ada suara paruh burung gitu. Ya, tapi makin aku cuekin, suara itu makin intens. Makin deket ke arah tempat tidur. Aku mulai panik. Tapi gengsi dong, masa iya sih aku harus telepon Esi saat itu? Masa cuma gara-gara suara aneh kayak gini aku bakalan telepon Esi? Malu pikir gitu. Jadi aku tarik selimut, ngintip ke arah jendela, tiba-tiba suara garukannya itu berhenti. Tapi ganti jadi suara napas yang berat banget. Kayak ada orang yang berdiri persis di balik tirai balkon. Suaranya rasanya kayak ada yang ngawasin aku dari luar. Tapi pas aku ngintip, gak ada siapa-siapa. Cuma tirai putih yang lagi goyang pelan-pelan, kayak ada angin lewat, tapi gak mungkin ada angin di situ. Karena lokasi AC-nya gak di situ, jadi kayak gak mungkin gerakin tuh tirai gitu ya. Setelah itu, suaranya benar-benar gak ada. Suara garukan kuku tadi tiba-tiba hilang, ataupun suara napas berat tuh tiba-tiba hilang. Aku pikir alhamdulillah gitu ya. Aku pikir udah aman gitu. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba ada suara. Ya, ada suara ketukan yang berasal dari plafon kamar yang awalnya pelan, tapi makin lama makin keras dan makin dekat ke arah tempat tidurku. Aku coba tenang. Mungkin suara pipa air, tapi suara itu konsisten, kayak ada polanya gitu loh. Kadang berhenti, kadang muncul lagi, bunyi lagi, berhenti lagi, dan aku mulai merasa nggak enak gitu ya. Apalagi hawa kamar tuh makin lama makin kerasa dingin, padahal AC udah aku matiin dari tadi. Dan akhirnya aku bodo amat lah tentang gengsi. Akhirnya aku coba telepon Esi. Aku nggak peduli lah, aku dibilang apalah, dibilang halusinasi dan sebagainya, bodo amat. Yang penting aku mau telepon Esi dan aku coba telepon, tapi nggak diangkat. Akhirnya suasana makin sunyi, cuma suara detik jam yang kedengeran. Aku berusaha tidur sambil nunggu Esi pulang, berharap dengan cemas semoga Esi cepat pulang. Kan dia tadi janji ya pulang bakalan ya nggak malam kali ya. Walaupun dia nggak jawab sih, cuma senyum aja tadi. Tapi dia janji bakal balik. Jadi itu yang bikin aku tenang. Aku
berusaha untuk tidur sambil nunggu gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Setiap kali aku pejemin mata, suara napas itu muncul lagi. Kadang diiringi dengan suara bisikan yang pelan kayak, aku nggak tahu, kayak ada suara asing yang ada di kupingku gitu ya. Aku dengar itu, aku berpikir aduh mungkin ini kok cuma halusinasi gitu ya. Tiba-tiba aku ngerasa kayak kasurku itu bergetar pelan, kayak ada yang naik ke atas ranjang. Aku buka mataku, nggak ada siapa-siapa. Tapi aku ngerasa kayak dadaku tuh berat banget, kayak ada yang duduk di atas ujung kasur. Aku sempat nggak berani untuk gerak, cuma bisa berdoa dalam hati, ya Allah ini semoga cepat selesai, semoga Jessie pulang, semoga. Suara ketukan di plafon makin keras, kadang diselingi suara langkah dari lorong. Padahal ini udah tengah malam, kayaknya udah nggak mungkin banget ada orang di lorong hotel yang sepi banget rasanya gitu ya. Singkat ceritanya, masuklah sekitar jam 2-an gitu ya. Aku sempat ketiduran sebentar, tapi tiba-tiba aku kebangun lagi karena ngerasa kayak ada yang narik selimutku pelan-pelan. Aku buka mata dan di sudut kamar deket lemari aku kayak ngeliat, entah ini halusinasi atau karena aku saking ketakutannya, jadi aku kayak ngeliat bayangan hitam besar berdiri diem dan gak bergerak sama sekali. Matanya aku ngerasa merah dan aku ngerasa dia ngeliatin aku gitu. Aku mau teriak tapi suara gak keluar. Bayangan itu pelan-pelan jalan ke arah balkon terus hilang gitu aja. Setelah itu suasana kamar jadi jauh lebih dingin dan aku cuma nangis sambil nunggu Jessie. Kenapa ini nggak datang? Udah jam 2 pagi aku ngeliat handphoneku tapi nggak juga datang. Sambil aku ya udah nungguin pagi. Singkat cerita akhirnya pagi datang juga, entah gimana caranya aku bisa melewati malam yang sangat panjang itu, yang sangat mencekam buat aku, yang gak pernah akan bisa aku lupain. Ya besok paginya Jessie balik dong dengan tanpa rasa bersalahnya ke kamar, tak buka pintu dan Fa aku balik. Dengan begitu aku langsung ngoceh banyak gitu ya. Gimana sih? Kan tadi bilangnya mau balik, katanya nggak akan nginep, katanya ini banyak lah aku ngomong akhirnya. Tapi akhirnya dia bilang, ya elah Fa, aku kan cuman sekali-sekali kesini, temanku minta ditemenin, ngobrol-ngobrol lah asik, dan akhirnya lewat deh waktu malamnya. Ya udah aku ngantuk dan aku tidur. Enteng kali kau. Enteng banget kamu, biasa bilang gitu. Gimana nggak tahu aku betapa takutnya semalam ngelewatin malam yang panjang. Aku langsung ceritain aja gitu ya ceritaku yang semalam dan dia kaget banget, nggak percaya. Ya ampun, bisa-bisanya Anda tidak percaya ceritaku ya. Ya udah, tapi akhirnya dia mungkin mengempatiku. Akhirnya coba kita cek ke balkon katanya. Kita juga cek ke plafon tapi nggak ada apa-apa, semuanya normal. Cuma di kaca jendela itu kayak ada kayak kuku gitu loh. Akhirnya aku sama Jessie cuma bisa saling pandang. Bener kan itu semalam aku dengerin dengan jelas tuh kayak ada garukan-garukan di kaca, aku bilang gitu ya, sambil kayak ya ketawa-ketawa takut lah ya aku bilang. Ya ampun hotel bintang 4 klasik di pusat kota tapi kok seremnya ngalah-ngalahin hotel angker. Kata dia, emang ini nggak angker, lo nggak cari tahu ini hotel apa? Ya saat itu aku bilang enggak, aku nggak tahu. Ngapain aku cari-cari tahu semalam, nggak mungkin kali aku nggak bisa tidur kalau aku cari, aku bilang begitu gitu ya. Akhirnya kita sarapan lah ke restonya saat itu, dan saat makan pas sarapan aku iseng nanya nih ke salah satu staff senior yang ada di situ. Ya kenapa aku bisa bilang senior, karena memang dari wajahnya kayaknya udah senior. Dan aku bilang, Mbak, kamar di lantai 2 itu emang ada suara aneh ya, aku bilang gitu. Tapi staffnya itu cuma jawab dengan senyum-senyum tipis, terus bilang, Mbak, jawabnya gitu juga ya, Mbak, hotel ini kan udah lama ya berdirinya, udah lebih dari 100 tahun. Jadi memang udah gak asing sih, banyak banget cerita-cerita dari tamu-tamu hotel yang nginep. Katanya suka emang ada suara, apalagi kalau sendirian di kamar lama. Dia bilang begitu. Bagaimana kok tamu gak ciut? Sambil aku ngeliatin Jessie dengan gitu ya. Apa namanya, aku langsung merinding ya saat aku dengerin itu sendiri. Aku makin yakin bahwa pengalaman yang aku rasain satu malam sebelumnya itu adalah pengalaman yang benar-benar valid dan bukan halusinasi. Dan gitu ceritanya untuk Kerok kali ini. Kalian pernah gak sih ngalamin kisah kayak tadi
Ya mungkin ada suara ketokan dari plafon, ataupun dari pintu, atau dari jendela, atau ada kuku yang garuk-garuk di jendela gitu. Atau bahkan kalian pernah ngelihat langsung pengalaman-pengalaman lihat bayangan misterius ataupun apalah gitu ya di hotel-hotel tua lainnya. Coba share di kolom komentar biar nanti aku bisa bacain di episode berikutnya. BTW buat kalian yang juga punya cerita horor dan mau aku bawain di sini, boleh banget di-share cerita kalian ke email kerok R-nya 2 KERROK @gmail.com dan tulis di subjeknya kerok_cerita kamu. Oke, sekian dulu untuk cerita kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita horor. Sampai jumpa di kerok berikutnya dan hati-hati kalau nginep di hotel tua, apalagi yang udah berdiri dari zaman penjajahan Belanda. Walaupun itu di tengah kota ataupun berbintang atau kelihatannya mewah, jangan gampang percaya karena mungkin aja ada cerita-cerita horor di baliknya. See you, bye-bye!